Lur, hari ini ikut aku menjelajah Pulau Bali yuk. Yang kusuka dari Bali bukan cuma alamnya saja yang indah, tapi juga kehidupan masyarakatnya. Hari ini bersama Bli, aku mau petik bunga kamboja atau orang Bali menyebutnya bunga jepun. Tuh, ya Bli. Ini loh banyak bunganya. Oh, ini yang merah ini Bli? Ya. Kamu panjatkan ini, aku cari satu lagi sebelah sana. Yuk. Bunga kamboja sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Bahkan bunga ini dibutuhkan setiap hari, Lur. Bukan cuma sebagai aksesoris, tapi juga sarana untuk beribadah. Salah satunya untuk mengisi sesajen atau orang Bali menyebutnya banten. Pantas saja kalau bunga kamboja gampang dijumpai di sini. Bukan cuma di pura, tapi juga di halaman rumah. Setauku Lur, di luar negeri bunga kamboja ini dijadikan obat. Aku yo jadi penasaran Lur. Aku mau bikin makanan dari bunga kamboja. Kue khas dari Bali pokoknya, yaitu jaje suci atau dalam bahasa Indonesia artinya kue yang suci. Sesampai di rumah, aku langsung menjemur bunga kambojanya Lur. Bunga kamboja yang kering akan lebih mudah diolah menjadi kue. Bunga kamboja punya wangi yang khas. Uniknya, meski sudah kering begini, wanginya nggak akan hilang Lur. Pantas aja kalau bunga kamboja yang kering biasa dijadikan bahan untuk dupa. Bahkan jadi minyak rambut juga Lur. Sekarang lanjut aku tumbuk bunga kamboja yang kering ini. Manfaat kamboja untuk kesehatan bukan cuma dari bagian bunganya saja loh. Getah kamboja bisa digunakan sebagai obat borok. Sementara daun kamboja bisa mengobati bisul dan batangnya bisa mengobati kaki bengkak. Nah, setelah halus, langsung ayak tepung bunga kambojanya supaya didapat tepung yang benar-benar halus. Ini tepung kembang jepunnya Bu? Iya, taruh sana dulu, nyalain apinya. Oh ya Bu. Lur, jaje suci hanya dibuat saat perayaan besar seperti acara perkawinan maupun acara potong gigi bagi calon pengantin perempuan. Bahan untuk membuat jaje suci sangatlah sederhana, yaitu tepung beras, garam, air, dan pewarna makanan. Kali ini ditambahkan tepung dari bunga kamboja. Nah, uniknya tepung beras yang dipakai bukan tepung beras biasa yang harus diuleni dengan air hangat. Tepung beras khusus ini bisa diuleni dengan air biasa Lur. Pewarna makanan yang digunakan adalah pewarna makanan alami yang terbuat dari daun suji. Warna jaje suci biasanya hanya 3, yaitu putih, hitam, dan kuning. Namun kali ini aku berinovasi untuk membuat jaje suci menjadi lebih warnanya. Setelah ditambahkan pewarna makanan,
Uleni adonan jaji suci sampai kalis. Setelah adonan kalis, baru bisa dibentuk lur. Gak sembarang orang bisa dan boleh membentuk adonan jaji suci lur. Kita lihat aja yo cara Ibu Niwayan. Biasanya satu bentuk jaje dibuat sebanyak 5 buah untuk 1 kali persembahan. Sekarang aku mau goreng adonan jaji suci yang sudah dibentuk. Warna jaji suci kali ini tidak secerah biasanya lur, karena dicampur tepung bunga kamboja. Tapi tetap cantik kok jaji sucinya. Rasanya gurih lur. Supaya rasanya lebih manis, bisa dinikmati dengan dicelup ke gula putih cair. Jos gandos lur. Namanya marigold. Bunga ini selalu ada di kegiatan keagamaan umat Hindu di Bali. Masyarakat Bali menyebut bunga ini gumitir. Dalam sehari, kebutuhan bunga ini bisa sampai 8 ton loh. Itulah kenapa banyak petani desa tua, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali yang membudidayakannya. Marigold bisa dipanen pertama kali 55 hari setelah masa tanam. Selanjutnya bisa dipanen setiap hari sampai sekitar 6 atau 8 minggu berikutnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, bantu keringnya. Oh, ya, Pak. Bunga yang sudah dipetik harus diangin-anginkan dulu. Ini sangat penting, terutama saat musim hujan. Gunanya menjaga bunga tidak mudah busuk saat pengemasan. Nih, bunganya bawa pulang, pakai jajan. Oh, mau pulang ke rumah? Ya, bawa aja. Oh, ya, Pak. Ternyata, kata Mbok Sianis, gumitir akan dimasak gandasturi. Gumitir harus dicincang dulu, supaya mudah dicampur dalam adonan ya. Semua bagian bunga bisa dipakai kecuali bagian dasar dan tangkai bunga. Gandasturi berbahan dasar kacang hijau rebus. Setelah ditumbuk, kacang hijau ditambahkan gula pasir, garam, dan tepung maizena.
Bu, ini Bu, bunga guvindernya Bu, udah dicincang? Tuh, ya. Makasih ya, Dul. Oh, ya Bu. Terakhir, gumiter dicampur dan diaduk dengan adonan. Oh iya, Bu Merni menyiapkan bahan untuk pelapis. Tepung terigu dicampur tepung beras, air dan garam. Adonannya tidak terlalu encer atau kental yo. Yang penting adonan pelapis bisa melekat ke adonan kacang hijau. Selanjutnya, adonan gandas turi dibentuk segitiga. Dul, Ya, Kak. ini tolong digoreng. Oh, ya Kak. Adonan gandas turi agak lembek, jadi harus hati-hati saat mencelupkannya ke adonan pelapis dan minyak goreng. Kalau warnanya sudah agak kecoklatan, tandanya gandas turi sudah matang. Ternyata rasa gandas turinya renyah, tapi empuk di dalamnya. Jajanan ini cocok dimakan sambil minum teh atau kopi. Monggo, dicoba resepnya. Di Pulau Bali, tepatnya di Desa Sumber Kima, Kecamatan Grobak, Buleleng, terdapat kebun anggur hitam. Tidak seperti anggur pada umumnya, anggur ini berwarna hitam dengan rasa yang sedikit asam. Bersama para petani, aku memanen buah anggur hitam. Buah yang dipetik adalah buah yang sudah matang, yang ditandai dengan warnanya yang sudah hitam hampir pekat. Kalau sedang panen, kebun seluas 4 hektar ini bisa menghasilkan bertonton buah anggur loh lur. Selain buahnya, bagian daun buah anggur hitam sebenarnya juga memiliki manfaat. Sayangnya, belum banyak orang yang mengolahnya. Kali ini aku akan mengolah buah anggur beserta daunnya menjadi olahan kue dadar gulung lur. Foto semua ya? Ya. Aku cuci buah anggur dan daun anggur yang telah kupetik, biar hilang semua kotoran atau pupuk kimia yang menempel di buah. Lanjut, aku rajang daun yang telah aku cuci. Ini supaya lebih mudah untuk diolah nantinya. Biji yang terdapat pada buah anggur kusisihkan terlebih dahulu agar lebih nyaman saat disantap. Bu, ini anggurnya sama daun anggurnya? Oh iya. Sekalian Dul buat selai ya di sana, pakai isian. Oh, bahannya lainnya Bu? Sudah ada di sana. Oh ya. Sebagian buah yang telah kubersihkan bijinya, kuberikan pada Ibu Lu Sulandri untuk dijadikan pewarna makanan.
Tumbuk buah anggurnya yo, tidak perlu sampai halus banget. Lanjut, saring hasil tumbukan buah anggur, lalu peras dan hasilnya bisa dipakai sebagai pewarna makanan. Oh iya lur, kulit buah juga banyak khasiatnya loh. Ibu Lu Suladri juga mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kulit dadar gulung. Bahan yang digunakan tidaklah terlalu rumit lur. Ada tepung terigu, tepung kanji, telur, dan juga mentega. Campur semua bahan. Tak lupa, Ibu Lu Suladri menambahkan pewarna makanan alami agar olahan makanan terlihat lebih menarik. Aku mau lanjut bikin selai anggur yang akan jadi isian dadar gulung. Masak buah anggur seperti ini, sekalian aku tambahkan juga gula pasir. Aku juga menambahkan daun anggur supaya makin banyak khasiatnya lur. Dengan dicampur dalam selai, rasa pahit dan keset pada daun anggur hitam jadi tidak akan terasa. Sekarang matangkan adonan dadar gulungnya. Tuang adonan sedikit-sedikit di atas minyak panas supaya hasil kulitnya tipis. Jangan terlalu lama menggoreng adonan kulit dadar gulung supaya dadar gulung tidak terlalu kering, jadi mudah dibentuk. Kulit dadar gulung wis siap iki lur. Sekarang tinggal isi dengan selai anggur. Jangan kebanyakan supaya selainya tidak bocor. Sudah bisa langsung disantap iki lur. Rasanya yo jelas manis dengan sedikit rasa asam. Seger lur, bikin mata meremelek. Jos gandos. Lur, masakan khas Bali bukan cuma ayam betutu. Ada juga yang namanya ayam bekeren. Cara masaknya unik banget loh lur. Nah, ini aku mau cari pelepah pinang yang biasanya dipakai untuk membungkus ayam bekeren. Pelepah pinang atau di Bali disebut upi memang nggak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Selain sebagai pembungkus makanan, pelepah pinang juga digunakan untuk membakar jenazah saat upacara ngaben. Sekarang lanjut, aku kupas pelepah pinangnya. Kalau masih kondisi basah seperti ini, masih belum terlalu kuat dijadikan pembungkus makanan. Makanya harus dijemur dulu sampai kering. Lebar banget yo pelepah pinang iki. Gak khawatir akan tumpah kalau pembungkusnya selebar ini lur. Lagi pula kalau mau disamakan, pelepah pinang ini mirip dengan aluminium foil lur. Bu Agung sudah mulai meracik bumbunya nih lur. Bumbu dapur semua ada iki lur. Bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, dan lengkuas. Semuanya ditumbuk sampai halus. Mas Gundul datang. Ini pelepah pinangnya. Sana ayamnya Mas dulu sana. Oh, ya Be. Aku mau menyiapkan ayamnya nih lur.
Ayam bekeren memang disajikan dalam bentuk utuhan seperti ini, tidak dipotong-potong. Uniknya, ayam bukan sekedar ditaburi bumbu, tapi sekalian dipijat. Ternyata ini cara agar daging ayam menjadi empuk. Bumbu juga akan meresap sempurna ke dalam daging ayam. Lanjut, letakkan ayam di atas pelepah pinang. Dul, ini bumbunya dia kasih bumbu ayam. Oh, ya Bu. Bumbu halusnya langsung aku oleskan ke seluruh bagian ayam. Harus yang rata yo lur. Selanjutnya, bungkus yang rapi. Jangan lupa ikat dengan tali di bagian sisi dan tengah. Satu lagi yang bikin ayam bekeren ini unik adalah cara mematangkannya lur. Tutup ayam dengan belanga, lalu beri sekam dan sabut kelapa di atas belanga. Panas dari sekam dan sabut kelapa yang dibakar inilah yang bisa mematangkan daging ayam. Untuk lama mematangkannya, jangan ditanya lur, bukan 1 atau 2 jam, tapi 12 jam. Nah, ini yang sudah dimatangkan selama 12 jam lur. Aku buka yo. Kalian semua penasaran kan sama hasilnya? Ini lur yang namanya ayam bekeren. Dari tampilannya aja udah terlihat kalau dagingnya empuk banget. Aku udah nggak sabar buat makan ayam bekeren. Serius lur, iki enak banget. Dagingnya bener-bener empuk dan bumbunya itu loh istimewa. Dari cara masak dan rasanya sempurna. Jos gandos lur. Pulau Dewata memang tak sekedar menyajikan pesona keindahan alamnya, melainkan budaya serta sajian kuliner tradisionalnya sangat eksotis juga, selalu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu olahan kuliner khas yang sangat identik dan juga sudah dikenal luas akan pengolahan bahan serta cara penyajiannya yang cukup unik, yaitu sate lilit. Dul, bantuin ibu nurunin ikan. Oh, ya Bu. Di daerah Karangasem, tepatnya di Desa Sengkidu, Banjarmandiri, wilayah timur Bali, ada salah satu pengrajin olahan makanan yang terbuat dari daging ikan ini. Sate lilit sebenarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dalam atau bagian utama yang berisikan daging ikan segar, serta bagian lapisan luar yang merupakan campuran dari bumbu rempah serta daging ikan yang sudah digiling. Untuk dibuat menjadi sate, awalnya ikan langoan dibersihkan sisiknya, kemudian dipotong menjadi 3 bagian terpisah dengan ukuran 15 hingga 20 cm pada tiap bagiannya untuk diambil dagingnya. Selanjutnya, daging ikan langoan dibuang isi perut serta dibersihkan dari bagian lemaknya dengan diiris atau difilet mengikuti serat daging. Sate lilit di rumah produksi milik Ibu Nyoman ini biasanya hanya menggunakan bahan daging ikan segar dari ikan marlin serta ikan bayus, atau masyarakat di sini mengenalnya ikan langoan sebagai bahan utamanya. Selain berukuran cukup besar dan memiliki banyak daging, karakter daging ikan ini sedikit kenyal dan memiliki warna daging putih sehingga cocok untuk dijadikan sate. Sementara isi perut, kepala serta bagian lainnya diolah bersama dengan daging ikan seperti ikan tenggiri, ikan barakuda, atau ikan tuna untuk kemudian dicampur dengan bumbu rempah sebagai adonan lapisan luarnya.
Sebelum menuju proses selanjutnya, potongan daging ikan langowan tadi dicuci bersih terlebih dahulu supaya sisa kotoran dan darah hilang. Meski terlihat sederhana ketika sudah matang atau disajikan, sebenarnya proses mengolah sate lilit ini cukup panjang dan melalui beberapa tahapan. Sebelumnya, untuk dijadikan sate, daging ikan filet yang sudah dicuci bersih kemudian dipotong kecil sekitar 2 cm mengikuti serat daging. Selanjutnya, daging ikan direndam dengan air perasan jeruk nipis. Selain untuk mengurangi aroma amis dari ikan, air perasan ini fungsinya membuat daging ikan lebih padat karena lemak daging bersenyawa dengan air asam jeruk. Hampir di berbagai wilayah, khususnya di daerah Asia, olahan makanan yang disebut sate merupakan sajian kuliner yang cukup familiar. Teknik pengolahan makanan yang disajikan berupa potongan daging yang disajikan dengan cara ditusuk, kemudian dimatangkan dengan cara dibakar di atas bara api ini selalu menjadi favorit karena sensasi dalam penyajian serta cara menyantapnya yang unik. Sate lilit bagiku merupakan olahan sate yang cukup unik dalam proses membuatnya. Karena bahan utamanya adalah daging ikan melalui proses pemasakan atau pematangan berkali-kali. Setelah sebelumnya dimatangkan dengan air perasan jeruk nipis, selanjutnya daging ikan dimatangkan terlebih dahulu dengan direbus sebelum nantinya dimatangkan dengan cara dibakar. Bumbu selalu menjadi kunci dari setiap olahan makanan yang tersaji. Selain teknik pengolahannya yang unik, sate lilit juga dikenal akan cita rasa karakter ramuan bumbu rempah khas Bali yang pedas dan beraroma kunyit. Olahan sate lilit produksi Ibu Nyoman dan keluarga ini hanya menggunakan rempah sederhana yang berupa kunyit, bawang putih, dan cabai yang ditumbuk hingga halus. Selain bumbu rempah, salah satu rahasia di balik nikmatnya sate lilit adalah menggunakan bahan kelapa di dalam adonannya. Buah kelapa yang sudah setengah tua atau sudah mengandung minyak ini diparut untuk dijadikan santan, serta ampasnya nanti juga akan menjadi campuran adonan bumbu. Sate lilit bukanlah seperti olahan sate kebanyakan yang hanya menggunakan satu jenis bahan utama, yaitu daging yang ditusuk, kemudian dibakar atau dipanggang. Dalam pembuatan sate lilit juga terdapat proses pembuatan adonan pelapis dari daging ikan yang memberikan cita rasa tersendiri. Bumbu yang telah halus tadi ditumbuk bersama dengan ampas kelapa sisa parutan serta daging ikan tenggiri hingga padat dan tercampur merata. Penggunaan ampas kelapa di sini fungsinya supaya adonan lebih gurih. Selain itu, daging ikan tenggiri yang ikut ditumbuk dalam adonan bumbu seolah semakin menambah aroma yang menggugah selera. Belum selesai sampai di situ. Setelah adonan bumbu atau pelapis yang terdiri dari daging ikan serta campuran bumbu rempah dan ampas parutan kelapa tercampur, selanjutnya adonan diadon dengan dicampur gula merah, garam, dan juga santan kelapa sebagai penambah cita rasa. Tak lupa juga ditambahkan air perasan jeruk nipis dan bawang merah goreng untuk menambah sensasi cita rasa serta aroma yang lebih segar. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya tahapan terakhir dalam pembuatan kuliner tradisional khas Bali ini yaitu membalut daging ikan dengan adonan bumbu atau disebutnya proses melilit yang menjadi dasar penamaan dari sajian khas Pulau Dewata ini. Meski terlihat mudah, namun bagiku proses melilit atau melapis adonan bumbu ke daging ikan butuh kesabaran serta keterampilan khusus agar adonan menempel dengan sempurna serta komposisinya sesuai. Sementara Ibu Nyoman mengolah sate lilit, Ibu Putu biasanya mempersiapkan pepes ikan yang juga memiliki menu andalan serta memiliki penggemar tersendiri. Beragam rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, terasi, dan tak lupa cabai rawit sebagai cita rasa dari makanan Bali yang juga dikenal memiliki sensasi pedas ini dihaluskan bersama hingga bahan bumbu tercampur merata. Meski proses pembuatan pepes di sini hampir sama dengan pepes di tempat lain, namun bedanya adalah penggunaan bumbu serta daging yang digunakan. Bila olahan sate lilit menggunakan daging ikan langowan sebagai bahan utamanya, olahan pepes di sini memanfaatkan sisa filetan daging serta kepala ikan langowan yang tadi sudah dipisahkan ketika proses pembuatan sate lilit. Berbeda dengan sate lilit, olahan pepes ikan buatan rumah produksi yang hanya beroperasi dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore ini
biasanya dibuat berdasarkan pesanan para penggemarnya. Olahan sate lilit yang sudah berjalan hingga 4 generasi ini memproduksi sekitar 1.500 tusuk sate lilit per harinya. Selain menggunakan daging ikan yang masih segar, bumbu rempah racikan mereka masih tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tak heran meski berjarak sekitar 76 km dari pusat kota Bali, namun olahan sate lilit serta pepes ikan rumah produksi ini selalu dicari dan menjadi destinasi para penggemar sajian tradisional khas Pulau Bali.